Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Karisma Chandra Roiza, NIM 12204193048. Yang kedua yaitu Nina Setiani, NIM 12204193179. Yang ketiga, Septian Redra Wicaksono, NIM 12204193201. Pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama tentang definisi monitoring evaluasi, yang kedua monitoring dalam inovasi pendidikan, yang ketiga tujuan monitoring evaluasi, yang keempat, manfaat monitoring evaluasi. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi monitoring evaluasi. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring ini melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Kemudian, evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Proses evaluasi ini bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada monitoring dan evaluasi dalam inovasi pendidikan. Pada kali ini, monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dilakukan dengan cara internal dan juga eksternal. Bagaimana sih cara internal dan eksternal itu? Nah, yang pertama dalam hal ini dimaksudkan cara internal, yakni monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri, yakni dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan warga sekolah lainnya. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan dirinya sendiri, yang pada hal ini adalah sekolah yang sehubungan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini pula, diharapkan sekolah memahami tingkat ketercapaian sasaran, menemukan kendala-kendala yang dihadapi, serta catatan-catatan bagi penyusunan program selanjutnya. Kemudian, untuk monitoring dengan cara eksternal, dimaksudkan monitoring dan evaluasi itu dapat dilakukan oleh pihak luar sekolah, yang mana misalnya ada pengawas dan juga dinas pendidikan, yang mana pada hasil monitoring dan evaluasi dengan cara ini dapat digunakan untuk reward system terhadap sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan iklim kompetisi siswa yang sehat antar sekolah, dan juga kepentingan akuntabilitas publik serta bagi perbaikan sistem yang ada, dan juga bisa juga membantu sekolah dalam mengembangkan dirinya. Kemudian dalam monitoring evaluasi perlu juga nih dengan adanya prinsip-prinsip yang digunakan. Nah, prinsip-prinsipnya tersebut antara lain, yang pertama ada prinsip menyeluruh, di mana pada prinsip menyeluruh tersebut ada beberapa aspek dalam prinsip tersebut. Yang pertama ada relativitas keuntungan program, di mana pada hal ini dimaksudkan keuntungan relatif program terhadap upaya-upaya pengembangan pendidikan, yakni bisa dilihat sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Kemudian yang kedua ada konsistensi program, yakni keajikan program terhadap tujuan yang hendak dicapai, atau bisa saja berkaitan dengan kemapanan program, komitmen, termasuk kesepakatan menjalankan program inovasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kemudian yang ketiga ada kemudahan. Dalam hal ini, kemudahan itu artinya program tersebut dapat mudah diakses, mudah dicoba, dan juga mudah ditindaklanjuti. Karena biasanya atau pada umumnya inovasi yang tidak mudah dicoba atau diakses akan menyebabkan tidak diterimanya program tersebut oleh penerima inovasi. Kemudian yang keempat ada observabilitas atau kemudahan untuk diobservasi. Nah, program inovasi tersebut sebenarnya kan bukan program yang bersifat tertutup, melainkan program yang bersifat terbuka. Jadi suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat dan juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada kompleksitas, yakni mencakup keseluruhan program. Apakah ada keterlibatan usaha untuk pelatihan atau kertas kerja dan juga sebagainya. Kompleksitas itu juga bisa diartikan sebagai tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Jadi dengan kata lain bisa diartikan sebagai suatu inovasi yang tidak mudah dimengerti dan tidak mudah dipahami oleh penerima. Kemudian yang kedua ada prinsip kontinuitas, di mana pada prinsip tersebut mengandung makna adanya upaya untuk terus-menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan situasi serta kondisi dan lain-lain. Dimaksudkan pada hal ini yang menyangkut upaya inovasi. Nah, dalam prinsip tersebut juga tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditujukan untuk keberhasilan program tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip objektivitas, yakni pada prinsip tersebut mengandung makna keikhlasan dan kearifan ketika melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan kepentingan ilmiah daripada kepentingan perasaan. Hal ini sangatlah penting karena biasanya itu untuk menjaga kualitas hasil evaluasi yang objektif. Kemudian selain prinsip-prinsip monitoring, ada juga nih objek-objek monitoring dan evaluasi program, di mana objek monitoring dan evaluasi program menyangkut semua aspek proses inovasi yang meliputi yang pertama ada proses permulaan, yakni pada proses tersebut terjadi kegiatan memonitor bagaimana kegiatan pengumpulan informasi dilakukan, konseptualisasinya, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Nah, pada proses ini pula biasanya terdiri dari yang pertama ada agenda setting, yakni perumusan masalah organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan inovasi melalui analisis SWOT, yakni strengths, weakness, opportunities, and threats, dalam melakukan survei internal maupun survei eksternal. Kemudian yang kedua ada agenda penyesuaian, yakni penyesuaian masalah dengan inovasi yang digunakan dan juga rancangan desain penerapan inovasi. Kemudian yang ketiga ada keputusan menerima inovasi. Dalam hal ini bisa dilihat seberapa jauh sih jangkauan inovasi itu dapat diterima dan juga seberapa banyak masyarakat dapat menerima inovasi tersebut. Kemudian untuk proses selanjutnya ada nih proses implementasi, yakni pada hal ini proses implementasi itu sasarannya yakni ada kejadian, kegiatan, keputusan, dan juga penggunaan inovasi. Kemudian proses yang ketiga ada redefinisi, di mana sasaran pada proses redefinisi ini adalah kegiatan merancang atau reinvensi dan kegiatan memodifikasi atau restrukturisasi sehubungan dengan kegiatan inovasi yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada proses klarifikasi, yakni sasaran dalam proses tersebut adalah hubungan inovasi dengan organisasi serta tindak lanjut dari inovasi tersebut. Kemudian proses yang kelima atau yang terakhir itu ada rutinisasi, yakni pada hal ini itu bisa dimonitor dan dievaluasi apakah inovasi
dapat diterima sebagai kostum penggunaan sehari-hari, atau dengan kata lain, apakah inovasi sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari? Nah, ya seperti itu. Yang ketiga adalah tujuan monitoring evaluasi. Dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pengelolaan suatu pendidikan, tentu ada tujuan di dalamnya. Tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi dalam mengelola pendidikan antara lain, yang pertama yaitu untuk kepentingan pengambilan keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau tidaknya suatu sistem, strategi, ataupun metode. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, untuk menyempurnakan program, kelayakan program dilanjutkan atau dihentikan, diubah atau diganti. Tujuan yang keempat yaitu memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Yang kelima, untuk memberikan masukan-masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberikan masukan atau umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan pengelolaan pada pendidikan. Sedangkan hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen pengelolaan sekolah, baik pada konteks, input, proses, output, maupun outcome-nya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Secara umum, manfaat dari penerapan sistem monitoring dan evaluasi dalam suatu program ada 3. Yang pertama, sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Yang pertama, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang disertai dengan pemilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang tepat, tetapi juga akan mendorong pemilik proyek dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program. Yang kedua, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berfungsi dengan baik memungkinkan pelaksana program mengetahui kemajuan serta hambatan atau hal-hal yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat jalannya program secara dini. Hal terakhir bermanfaat bagi pelaksana program untuk melakukan tindakan secara tepat waktu dalam mengatasi masalah. Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila mana hasil program belum sesuai dengan harapan, maka pelaksana program dapat melakukan tindakan penyesuaian atau koreksi secara tepat dan cepat sebelum program terlanjur berjalan tidak pada jalurnya. Dengan demikian, informasi hasil monitoring dan evaluasi bermanfaat dalam memperbaiki jalannya implementasi program. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Monitoring dan evaluasi tidak hanya memantau aktivitas program, tapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil program yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas program. Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada para pemangku kepentingan. Kesimpulannya, kegiatan monitoring dan evaluasi penting dilakukan dalam sebuah program inovasi pendidikan. Monitoring dilaksanakan dalam rangka mengetahui perkembangan penyelesaian
kepada kepala sekolah dan dinas terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.